Halo semuanya, perkenalkan saya Gamaliel Senduk dengan NIM akhir 018 dari kelas B. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai 4 kegiatan praktikum untuk menjelaskan case-based learning atau studi kasus mengenai menceret putih yang ditemukan pada feses babi, di mana 4 kegiatan tersebut meliputi pembuatan media dan persiapan alat dan bahan, proses pewarnaan gram, isolasi dan identifikasi bakteri, dan yang terakhir yaitu uji sensitivitas antibiotika. Nah, teman-teman, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat media biakan bakteri serta mempersiapkan alat dan bahannya. Media biakan bakteri merupakan substrat yang berfungsi sebagai tempat tinggal, penyedia nutrisi, serta sebagai sumber makanan bagi mikroorganisme yang akan kita biakan. Dalam prosedur pengerjaannya, pembuatan media biakan bakteri harus dilakukan dengan steril sehingga media tersebut tidak ditumbuhi oleh mikroorganisme yang tidak kita inginkan. Supaya hasil dari penanaman media bakteri dapat berfokus pada sampel yang kita uji, maka jenis media juga yang kita gunakan harus tepat. Nah, dalam hal ini, jenis media yang digunakan dalam praktikum terdapat dua media, yaitu eosin methylene blue agar atau EMBA dan media McConker agar atau MCA. Nah, dalam proses pembuatan media, terdapat beberapa alat dan bahan yang diperlukan, antara lain ada cawan Petri, inkubator, autoclave, hot plate, magnetic stirrer, Erlenmeyer, timbangan analitik, batang pengaduk, lamina airflow, dan bahan yang diperlukan yaitu berupa eosin methylene blue agar atau media EMBA dan McConker agar atau media MCA. Nah, teman-teman, untuk cara atau metode pengerjaan pembuatan media McConker agar atau MCA dan pembuatan media eosin methylene blue agar atau EMBA, mungkin terlebih dahulu bisa teman-teman pause video ini, kemudian menyimak atau men-screenshot metode pengerjaan media MCA atau EMBA tersebut. Setelah diinkubasi selama 24 jam, adapun hasil yang didapat adalah seperti gambar dan penjelasan yang ditampilkan yang berada di samping, di mana media MCA merupakan media yang memiliki senyawa utama yaitu laktosa, garam empedu, dan merah netral sebagai indikator warnanya. McConker agar merupakan medium kultur yang dirancang untuk menumbuhkan bakteri gram negatif dan membedakan mereka berdasarkan kemampuan memfermentasi laktosa. Sedangkan untuk media EMBA mengandung eosin dan methylene blue yang dapat berfungsi untuk membedakan koloni yang tumbuh pada media tersebut dengan warna hijau mengkilat yang disebabkan kristal violet yang terkandung dalam media sehingga mudah dapat membedakan pertumbuhan Escherichia coli. Nah, artinya kedua media tersebut baik McConker agar ataupun eosin methylene blue agar merupakan media yang cocok digunakan untuk pertumbuhan untuk mengetahui jenis bakteri gram negatif. Nah, salah satu bakteri yang bisa tumbuh dalam kedua media tersebut adalah Escherichia coli. Nah, setelah media sudah siap, maka langkah selanjutnya yang diperlukan adalah proses pewarnaan gram, di mana proses pewarnaan gram merupakan salah satu metode yang sering digunakan di laboratorium untuk membedakan antara bakteri gram positif dan negatif, di mana bakteri gram positif memiliki kandungan peptidoglikan yang lebih tinggi, sehingga menyerap warna primer yaitu gentian violet. Sedangkan bakteri gram negatif memiliki kandungan lipid yang lebih tinggi, namun peptidoglikan yang tipis sehingga menyerap warna sekunder yaitu safranin. Nah, dalam proses pewarnaan gram terdapat beberapa bahan atau reagen yang digunakan seperti gentian violet, larutan lugol, alkohol, dan larutan safranin. Nah, selain keempat bahan atau reagen tadi yang diperlukan, terdapat beberapa alat juga yang diperlukan untuk menunjang proses pewarnaan gram, seperti cawan Petri, objek las, 5 buah pipet, stopwatch, api bunsen, jarum ose, dan botol semprot untuk alkohol. Nah, kemudian untuk metode kerja atau cara pengerjaannya terbagi dalam dua tahap, yakni tahap persiapan pewarnaan gram dan proses pewarnaan gram. Nah, untuk persiapan pewarnaan gram sendiri, prinsipnya itu dia mensterilkan semua alat yang diperlukan, seperti objek las yang nanti akan disterilkan dengan alkohol, jarum ose yang akan disterilkan melalui api bunsen, sebelum itu akan digunakan untuk mengambil biakan pada media dan ditanam pada objek las. Sedangkan untuk proses pewarnaan gram terdapat 7 langkah, yakni yang pertama
Preparat ditetesi 1 tetes larutan kristal violet ditunggu 1-2 menit. Yang kedua, preparat dialiri menggunakan air dengan volume kecil tepat pada larutan kristal violet yang telah diteteskan. Nah, yang ketiga, preparat ditetesi dengan larutan Lugol, diamkan hingga 1 menit dan aliri kembali menggunakan air dengan volume yang kecil. Yang keempat, tetesi 1 tetes zat peluntur atau aseton alkohol, tunggu hingga 30 detik, kemudian aliri dengan air mengalir. Nah, yang kelima, tetesi larutan safranin pada preparat, tunggu hingga 30 detik, setelah itu aliri dengan volume air yang kecil. Yang keenam, keringkan objek kelas menggunakan tisu tanpa mengusap bagian bakteri yang ditetesi oleh reagen. Preparat kemudian diangin-anginkan. Setelah selesai, preparat dibawa ke mikroskop untuk dilakukan pengamatan. Nah, setelah dibawa ke mikroskop dan dilakukan pengamatan, adapun hasil dari proses pewarnaan gram adalah sebagai berikut, di mana bakteri yang muncul ditunjukkan dengan ciri-ciri berwarna merah muda yang menandakan bakteri tersebut adalah bakteri gram negatif. Bakteri tersebut adalah bakteri Escherichia coli dengan ciri-ciri berbentuk basil atau batang, tersusun tunggal dan berwarna pink. Dan kenapa hal tersebut dikatakan bakteri Escherichia coli? Karena dugaan E. coli sangat pasti karena sampel yang diuji adalah feses babi, di mana feses tersebut berasal dari saluran pencernaan, yaitu sebagai salah satu tempat tumbuhnya bakteri tersebut. Setelah semua media, alat, dan bahan ini diperlukan selesai atau sudah siap, maka langkah selanjutnya adalah dilakukan cara pengerjaan untuk melakukan isolasi dan identifikasi bakteri. Nah, pada prinsipnya, isolasi bakteri dapat dilakukan dengan metode gores atau stick plate, metode tuang atau pour plate, metode sebar atau spread plate. Nah, media yang digunakan dalam praktikum kali ini adalah media nutrin agar atau Na dan eosin methylene blue agar atau EMBA. Nah, untuk lebih jelasnya, teman-teman atau pemirsa yang menonton video ini bisa mengklik pause, kemudian men-screenshot dan menyimak penjelasan yang ada di dalam layar PowerPoint atau layar handphone teman-teman. Setelah proses pengerjaan selesai, maka dari hasil praktikum didapatlah hasil sebagai berikut, yakni yang pertama bahwa bakteri yang tumbuh pada media biakan Na dan EMBA merupakan bakteri yang diduga adalah Escherichia coli atau E. coli. Nah, dalam pengamatan makroskopis pada media Na ditunjukkan dengan warna putih kekuningan, bentuk sirkuler, dan elevasi cembung. Pada media EMBA ditunjukkan dengan warna hijau metalik, yang berarti bahwa bakteri tersebut merupakan bakteri yang positif dengan Escherichia coli atau E. coli. Nah, untuk media pengujiannya sendiri, yang pertama yaitu TSIA, merupakan uji dengan media diferensial indikator pH yang mampu membedakan bakteri dan dari kemampuannya dalam memecah karbohidrat spesifik dengan atau tanpa menghasilkan gas, di mana dalam uji TSIA pada praktikum kali ini bernilai positif, di mana bagian asid selen dan asid but berwarna kekuningan ditambah dengan adanya gelembung serta terangkatnya media. Kemudian untuk uji SIM atau sulfit indol motility digunakan untuk mengetahui reduksi sulfur, uji indol, dan uji motilitas. Di mana media ini termasuk dalam media agar semi-solid dan media diferensial. Uji motilitas bertujuan untuk mengetahui pergerakan dari bakteri dalam media tersebut, dan hasil praktikum menunjukkan hasil positif untuk uji motilitas dan sulfur, yakni dengan terbentuknya kekaburan dari garis tusukan serta muncul endapan hitam yang muncul di permukaan yang menunjukkan bakteri tersebut mampu memproduksi H2S. Nah, pergerakan motil tersebut ditandai dengan adanya alat gerak bakteri tersebut berupa flagella atau gliding motility. Nah, kemudian untuk uji SCA digunakan untuk menguji kemampuan bakteri dalam menggunakan sitrat sebagai satu-satunya sumber karbon dan energi. Dalam hasil praktikum ditunjukkan bahwa hasilnya bernilai negatif karena untuk bakteri E. coli sendiri dia tidak memanfaatkan sitrat sebagai sumber karbon, dan itu ditunjukkan tidak adanya perubahan warna pada media uji sitrat. Nah, selanjutnya yaitu uji MR.
Nah, uji MR atau methylene red digunakan untuk mengetahui sifat bakteri dalam memproduksi asam dengan cara media biakan ditetesi oleh reagen MR atau methyl red. Nah, dalam praktikum kali ini ditunjukkan dengan hasil positif, yaitu adanya perubahan warna media menjadi merah setelah ditambahkan larutan methyl red sebesar 1%. Nah, yang terakhir yaitu media gula-gula. Disebut sebagai media gula-gula karena media ini terbuat dari beberapa gula seperti glukosa, laktosa, maltosa, dan sukrosa. Dan hasil pengujiannya bernilai positif. Hal ini ditandai dengan munculnya gelembung gas pada media. Artinya, bakteri tersebut menghasilkan gas sebagai hasil dari proses fermentasi. Nah, teman-teman, pada kegiatan praktikum keempat atau praktikum terakhir yang dilakukan adalah uji sensitivitas, di mana uji ini bertujuan untuk mengetahui pola kepekaan bakteri terhadap antibiotika, di mana ini penting untuk mengetahui respon antibiotika terhadap agen penyebab bakteri. Nah, metode yang digunakan merupakan metode difusi cakram menurut Kirby Bauer, dan metode ini mengacu pada standar kekeruhan suspensi Macfarlane 0,5. Adapun alat dan bahan yang diperlukan yaitu meliputi inkubator, cawan Petri, bunsen, korek api, penggaris, isolat bakteri murni, Muller-Hinton agar, cotton bud, Macfarlane 0,5, bouillon, trypticase soy broth, tryptose phosphate broth, dan digunakan juga paper dish yang berisikan 4 jenis antibiotika, yaitu bacitracin, chloramphenicol, doxycycline, dan streptomycin. Kemudian, untuk metode pengerjaannya, teman-teman bisa menyimak pada layar teman-teman yang telah tertera metode pengerjaannya. Mungkin bisa teman-teman pause terlebih dahulu, kemudian di screenshot dan disimak metode pengerjaannya. Nah, setelah metode pengerjaan selesai dilakukan, maka didapatlah hasil praktikum kami, yaitu di mana chloramphenicol memiliki diameter killing zone sebesar 31 mm dan bersifat sensitif. Untuk bacitracin dan streptomycin memiliki diameter killing zone sebesar 0 mm, yakni bersifat resisten. Kemudian, untuk doxycycline memiliki diameter killing zone sebesar 11 mm, di mana itu bersifat intermediate. Nah, hasil-hasil praktikum tersebut didasarkan pada standar kekeruhan suspensi Macfarlane 0,5, yakni yang ada pada tabel di samping kanan layar handphone atau laptop dari teman-teman, di mana di situ sudah di-highlight antibiotika yang dipakai dalam pengujian uji sensitivitas kali ini. Nah, teman-teman, dari hasil praktikum yang didapat setelah dilakukan pengujian uji sensitivitas, maka ditemukan fakta bahwa bakteri Escherichia coli yang diuji bersifat sensitif terhadap antibiotik chloramphenicol, bersifat intermediate terhadap antibiotik doxycycline, dan bersifat resisten terhadap streptomycin dan bacitracin. Nah, dari situ dapat disimpulkan bahwa antibiotik yang perlu diberikan kepada babi yang menderita kolibasilosis tersebut adalah antibiotik chloramphenicol. Nah, kesimpulan dari keempat kegiatan praktikum yang telah dilakukan adalah ketika muncul gejala mencret putih pada feses babi, maka sampelnya dibawa ke laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan dan pengujian, di mana yang pertama yaitu pembuatan media dan persiapan alat dan bahan yang digunakan. Setelah itu, sampel diambil untuk dilakukan proses pewarnaan gram, dan dalam proses ini ditunjukkan bahwa hasilnya adalah bakteri gram dan bakteri gram negatif, yang ciri-cirinya menunjukkan positif Escherichia coli atau E. coli. Nah, untuk memperkuat dugaan tersebut, maka dilakukanlah isolasi dan identifikasi untuk mengetahui morfologi serta sifat-sifat biokimia dari bakteri tersebut. Nah, setelah selesai, tahap akhir yang digunakan adalah mencari tahu antibiotika apa yang cocok untuk penanganan penyakit yang disebabkan oleh bakteri dengan melihat antibiotik yang sensitif terhadap E. coli. Dan dalam hal ini, antibiotik yang sensitif adalah chloramphenicol. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih banyak dan semoga ini dapat bermanfaat bagi kita semua yang menonton video ini. Saya mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan sekiranya dapat dimaklumi. Terima kasih.